Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Sekarang kita akan membahas masalah gejala-gejala yang timbul ketika seseorang menderita kepikunan alias demensia. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari apa sih penyebab dari demensia alias kepikunan. Nah, di part 2 ini lebih ke gejalanya ya, atau tanda-tandanya. Nah, yang pertama nih, kalau misalnya seorang menderita demensia itu orang akan kehilangan memori atau kehilangan ingatan kita atau informasi-informasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya nih tanggal-tanggal penting atau peristiwa-peristiwa penting. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau ngecek apakah teman-teman lagi pikun atau enggak ya, coba nih suruh nih suami nanya tanggal pernikahan teman-teman tanggal berapa. Kalau masih ingat berarti teman-teman belum pikun. Nggak ada yang hanya bercanda. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi. Biasanya orang yang pikun itu sulit untuk berkomunikasi, sulit menemukan kata-kata yang tepat, kemudian memahami percakapan, kita ngomong apa, jawabnya apa, alias nggak nyambung. Tapi biasanya memang nyambung nih, alias biasanya sih kalau diajak ngobrol nyambung, bisa bisa connect lah ya. Tapi tiba-tiba kok nggak nyambung, kok nggak paham apa yang diucapkan. Nah itu hati-hati. Kalau misalnya memang biasanya nggak nyambung ya sudah berarti bukan pikun ya. Memang dari awalnya nggak nyambungan. Kemudian disorientasi. Yang ketiga adalah disorientasi alias bingung nih. Bingung tentang misalnya waktu, tempat, dan orang. Misalnya ini jam berapa? Ini kayaknya sudah sore, ternyata masih pagi. Kemudian susah untuk mengenali. Misalnya nih, ada suaminya datang loh, kamu siapa? Sudah nggak kenal lagi nih sama suaminya, atau sama anaknya sudah nggak tahu lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang juga bingung, misalnya kita ke tempat saudara mau pulang, rumahnya di mana sudah nggak tahu lagi, padahal rumahnya cuma di depan rumah saudaranya nih, tapi sampai kemana-mana karena lupa rumahnya ada di mana. Nah itu juga salah satu tanda-tanda ya. Ini pernah kejadian juga dengan tetangga saya yang seperti itu. Jam 9 malam ya pulang dari rumah, kemudian kok nggak nyampe-nyampe rumah gitu loh, keluarganya nyari, ketika dicari orangnya sudah ada jauh banget dari rumah, karena bingung, maksudnya memang sudah nggak bisa mengenali lagi tempat itu, padahal rumahnya cuma di depan rumah saya gitu loh. Itulah memang pikun itu luar biasa ya. Karena itu kalau misalnya orang tua yang sudah pikun tolong selalu didampingi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, susah untuk melakukan tugas sehari-hari. Kalau untuk tugas-tugas yang memang baru dikerjakan ya, itu wajar kita susah melakukan karena kita masih perlu belajar. Tapi tugas yang biasa kita lakukan, misalnya nih nyapu. Nah, biasanya itu kita lakukan. Biasanya bisa, tapi tiba-tiba nggak bisa. Gimana nih caranya nyapu? Tahu-tahu sapunya yang ada di atas malah di bawah gitu. Nah, itu salah satu tanda-tanda pikun ya. Jadi melakukan kegiatan yang biasa dilakukan itu bisa, tapi tiba-tiba tidak bisa alias lupa, itu merupakan tanda-tanda kepikunan. Kemudian yang terakhir ada perubahan perilaku dan kepribadian. Jadi perubahan mood, depresi, cemas yang tidak biasanya terjadi, itu harus mulai diperhatikan. Kalau misalnya sudah seperti itu, teman-teman bisa nih cek ke dokter ya, ke dokter apakah saya sudah pikun atau enggak, bagaimana cara untuk mengurangi pikunannya, bisa konsultasi ke dokter saraf misalnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hati-hati ketika keluarga kita atau kita sendiri sudah mulai menunjukkan tanda-tanda seperti itu, ya segera konsultasi ke dokter. Oke, kemudian bagaimana sih cara untuk mencegah kepikunan? Nah, kita masuk nih ke demensia alias kepikunan part ketiga setelah ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.